Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan ya suasana asmara berpasangan sepanjang bulan Desember untuk Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Taurus. Namun seperti biasa, sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja. Nampaknya hubungan Taurus dengan si pasangan agak slow down untuk di bulan Desember ini, gitu ya. Jadi di sini tuh bisa masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri, gitu. Jadi Mari nggak tahu kejadian apa yang baru-baru aja dihadapi sama Taurus dengan si pasangan. Gitu ya. Mungkin bisa aja di situ tuh adanya cekcok-cekcok kayak gitu. Adanya cekcok-cekcok, adanya komunikasi yang tidak berjalan baik dua arah gitu ya. Atau mungkin di situ dapat ditangkap adanya perbuatan yang kok kayaknya justru menghancurkan keharmonisan di sini. Entah perbuatan apa itu ya. Misalnya kok kayak tidak bertanggung jawab untuk soal keuangan misalnya, atau mungkin tidak bertanggung jawab dalam laku tindakan ketika merespon dunia luar gitu, sehingga itu membawa goncangan bagi relationship ini gitu ya. Nah, bulan Desember adalah bulan kontemplasi, bulan Desember adalah bulan yang dipakai untuk merenung. Nah, di situ untuk memikirkan lebih jauh lagi, untuk memikirkan lebih panjang lagi tentang hubungan ini. Nah, beberapa di antara kaum Taurus, tapi ya tentu saja ya, seperti setiap opening, Mari selalu sampaikan bahwa bacaan ini karena dia berada di ranah general, energi kolektif, bisa saja bacaannya terbolak-balik. Yang Mari baca energi Taurus, ternyatanya dalam kehidupan nyata itu energi dari pasangannya Taurus. Tapi biarkan sajalah Mari sampaikan sesuai dengan apa adanya tebaran kartu ini ya. Nah, jadi di sini tuh bisa orang-orang Taurus kayak ngerasa bahwa di cinta rasa-rasanya sudah semakin menurun kadar kualitasnya di sini. Sayang ya, cinta, sayang, rasa-rasanya sudah menurun. Nah kayak gitu, mungkin ya beberapa karena jangan-jangan ya udah terpisah untuk beberapa waktu belakangan ini. Jadi kayak ketika Taurus memikirkan tentang si dia, di situ tuh Taurus kayak ngerasa bahwa harapan untuk bisa ayang-ayangan lagi, harapan untuk bisa beromantika lagi, ini nampaknya kecil. Nah gitu. Nampaknya kecil di sana presentasenya itu ya. Mungkin Taurus kayak ngerasa dia tidak sayang lagi sama aku, dia nggak cinta lagi sama aku. Ya sudah, berarti aku pun harus melakukan hal yang sama ke dia itu ya. Atau memang untuk beberapa bisa aja kaum Taurus di situ tuh juga mungkin ya, dia ketika mengamati diri dia sendiri, mungkin dia pun agak-agak bingung juga ya untuk beberapa. Loh, tadinya aku ini sayang banget sama ini orang, tapi makin kesini kayaknya terasa makin kurang deh gitu ya. Tapi itu kadang-kadang aja, lebih seringnya ujar-ujar, aku sebenarnya masih sayang sama dia, aku sebenarnya masih cinta ke dia gitu ya. Aku saat ini tuh lebih sering merasa rindu ke dia daripada misalnya marah dan kecewa. Kalaupun di situ ada datang rasa marah dan kecewa, tapi tetap kayak rasa rindu ingin bertemu gitu ya. Rindu ingin mengulangi kembali memori masa lalu yang manis. Itu tuh tetap ada. Nah, di sana. Jadi mungkin untuk saat ini memang lagi masanya diam.
tidak diprogres ya, tidak diprogres apapun. Kalaupun dibilang di sini tuh model-modelnya move on-nya atau let go-nya ada, tapi belum ceritanya itu tuh sudah selesai move on, sudah mampu let go. Belum lagi, karena kisah percintaan ini tuh masih kerap mengusik atau akan datang di malam-malam tertentu ya, di waktu-waktu tertentu, tiba-tiba kayak kepikiran gitu ya di sana. Di bulan Desember ini mari rasa untuk soal perasaan yang meminta bertemu, pikiran yang penasaran bagaimana dia, ini tuh agaknya sering datang di sana ya. Walaupun mungkin beberapa tetap pasif dalam tindakan. Maksudnya di sini tuh tidak berusaha untuk melakukan sesuatu. Entah itu chatting entah itu telepon gitu ya. Ajak ketemu belum tentu. Namun ya pastilah beberapa akan dengan PD-nya gitu ya. Karena ada dorongan kuat dari dalam diri mencoba untuk colek-colek. Nah, memang tidak akan semua ini ceritanya terpisah fisik, terutama kalau rumah tangga gitu ya. Nah, beberapa yang saat ini belum terpisah fisik, tapi ini kayak sering mikir gitu ya. Ada waktu-waktu tertentu yang dipakai untuk memikirkan langkah-langkah selanjutnya seperti yang Mari katakan tadi. Beberapa bisa aja ini menjadi topik yang lebih sering diperbincangkan ketika ketemu sama teman, ketika ketemu sama saudara, orang tua mungkin gitu ya. Mau curhat gitulah, jadi bahan curhat. Untuk meminta pandangan, bukan hanya sekedar Mari rasa bergosip ria ya, bukan hanya kayak sekedar untuk cerita-cerita kosong gitu ya. Tapi meminta pada mereka-mereka sudut pandang yang berbeda. Nah gitu. Nah beberapa bisa ini karena kok kayaknya ada jaimnya gitu ya. Makanya tidak mau untuk akrab tanda kutip ya di bulan Desember ini. Ada ini. Jaim, jaga image gitu kan. Jangan nanti dipikir aku ini tuh bucinan sama dia. Jangan dia pikir aku ini tuh budak cintanya dia, nggak bisa hidup tanpa dia gitu ya. Kehilangan bahagia tanpa dia gitu. Ada nilai diri yang dijaga sehingga membuat sikap aksi tidak mesra gitulah, tidak mesra. Kalaupun di situ mencoba untuk mesra-mesraan, Mari rasa gelitik agak janggal ya. Itu ada tuh di batin, janggal gitu. Apalagi kalau misalnya sempat ada yang merasa tersakiti. Entah itu, Mari rasa itu bisa Taurus ya. Sempat merasa kayak tersakiti, kayak sempat bikin dia nangis gitu lah. Nah, dia yang lebih sering merasa janggal. Nah, kalau misalnya si pasangan ini pada bulan Desember menunjukkan perhatian ke Taurus, Taurus bisa nangis itu. Dia bisa terharu itu. Itu ya. Dia bisa kayak yang dibilang iya sekali, iya plong ya. Kalau si pasangan ini tuh mesra ke dia, perhatian ke dia, tunjukin sayang ke dia, memang dia merasa kayak plong, tapi sekaligus iya bahagia, iya sukacita, tapi sekaligus di situ tuh kayak mengingatkan dia pada luka. Gitu. Jadi kayak teringat, misalnya terlintas dalam pikirannya ketika pasangannya agak manis ke dia, terlintas dalam pikiran, hari ini kamu manis, padahal kemarin kamu bilang aku tidak berharga misalnya. Gitu.
Tapi tentu dengan sikap yang seperti ini, defensif diri tetap ada, ya, defensif, sikap defensif, sikap yang agak kayak menunjukkan keterpisahan, seolah-olah jiwa tidak menyatu, tubuh fisik bisa saling bertemu, tapi jiwa tidak menyatu. Tetap bisa tunjukin itu. Hanya saja sebisa mungkin memang kedua orang ini, baik itu Taurus ataupun si pasangan, enggak juga lah dengan centengnya gitu ya. Dengan energi agresifnya memancing situasi yang tidak nyaman berkelanjutan. Gitu ya. Jadi kayak lebih coba untuk kondusif apabila memang disuruh memilih, kedua-duanya memilih mendingan saling diam daripada mengeluarkan kata-kata yang akhirnya baku kata, perang kata. Gitu. Tetap dalam situasi yang tidak nyaman ini masih mau ada kayak kontrol diri. Jadi apabila komunikasinya tidak panjang, tidak banyak, atau di situ tuh sikap romantisnya hanya sedikit sekali kadarnya atau bahkan mungkin tidak ada, itu hanya dalam upaya untuk niatnya satu ya menjaga kekondusifan relationship gitu ya. Satu lagi ya tadi ada ego juga yang tetap takut terluka, ada ego yang takut tersakiti gitu ya. Misalnya gak usahlah manis-manisan sama dia, ntar aku chatting dia nggak balas gitu, ntar aku nanti aku telepon dia ngambek-ngambekan gitu. Terkadang mau juga memang keluar, aku nggak butuh dia, nggak penting banget ini orang untuk aku. Nah, kadang-kadang mau keceplosan seperti itu. Gitu ya. Tapi bukan berarti karena ada ujar-ujar yang negatif kah namanya atau yang cenderung keras kasar, bukan berarti ini akan ditunjukkan dengan terang-terangan dan selalu intens gitu ya. Ya enggak juga. Nah kayak kita ya. Tapi tetap nih, kalau mau misalnya ada beberapa yang ngupload status. Nah, upload status ini memang bisa ini kayak pancingan biar mendapatkan atensi, perhatian, biar dilihat sama si pasangan. Gitu ya. Sekiranya pun kayak misalnya ngupload foto lagi happy dugem atau lagi main gaple di pos ronda, kayak nunjukin gua happy gitu ya. Tapi itu bukan untuk menegaskan pada diri, tapi juga ada niatan biar kamu lihat aku lagi apa. Nah begitu ya. Jadi ini tuh kalau untuk saat sekarang sudah tidak bertegur sapa, bisa memang lebih kayak condong di sini memang pemikirannya untuk let go atau ini bisa ya kalau dia ceritanya bukan let go tapi gini, kalau untuk keinginan berubah ya, misalnya masih tetap menjalani relationship ini tapi ada pola laku diri yang harus dirubah, Mari rasa mungkin pemikirannya tidak sepanjang itu gitu ya. Pemikirannya belum sepanjang itu, belum ke sana fasenya. Jadi misalnya tidak ada ucapan pisah kemarin hari,
Maka memang untuk saat ini hanya modelnya diam-diaman aja, dingin-dingin aja situasinya, gitu ya. Ini oke lah gini aja, mau ini masih komunikasi, mau ini masih terkoneksi atau sudah tidak lagi, 60% keinginan bersama masih ada. Karena sudah sempat ada sejarah, gitu ya. Atau ya hubungan ini masih baru-baru saja, namanya masih baru-baru ya, masih anget untuk digarap, kayak gitu. Intinya sebegitu gampang seperti jentikan jari tengah dan jari jempol ini perpisahan terjadi, rasa-rasanya mari tidak mungkin. Itu ya. Tarikan demi tarikan untuk kembali bersua, kembali bersama, tetap menjalani relationship ini ada. Nah kayak gitu. Beberapa ya, apalagi kalau udah ternyata masuk dalam rumah tangga, ndaklah segampang ujar-ujar cerai gitu ya. Biasa kan kalau orang berantem kan ada beberapa, bukan biasa ya, dan ndak boleh dibiasain. Ada tuh kan orang kalau berantem kan, dikit-dikit berantem, pisah aja udah, cerai aja, udah layang gugatlah aku, atau aku gugat kamu ya ke pengadilan ya. Itu hanya ujar-ujar saja. Tak ada realisasi nyata. Gitu ya. Untuk saat ini tuh lebih kayak memilih, udahlah tak jalani aja. Walaupun mungkin aku lagi mungkin ketika menjalani ini aku tuh tidak lagi dalam posisi bahagia, tapi aku mau menjalani. Gitu ya. Terutama kalau itu udah ceritanya hubungan rumah tangga. Lah orang ceritanya masih pacaran aja pun mari rasa mau bersama itu tuh tetap ada, walaupun ya dingin untuk Desember. Kan memang biasa ya, ada fase-fasenya, bulan sekian akrab banget, cinta-cintaan, ayang-ayangan lah, beberapa bulan berikutnya lebih kayak cenderung cuek, bebek lah, apalah gitu kan. Namanya siklus hidup. Ya ndak lah ya bahagia terus, nanjak terus bahagianya. Adalah sedikit melandainya, turunlah sedikit gitu ya. Nah memang sih untuk kondisi saat ini bukan hanya ilusi semata yang mempengaruhi emosional diri ya, tapi memang ada sesuatu kejadian, nggak tahu kejadiannya apa gitu ya, tapi di situ sempat memanas ya, sempat netes ini air mata gitu loh. Jadi kalau udah posisinya seperti itu, tentu butuh waktu untuk mengobati jiwa yang terluka gitu ya. Makanya untuk walaupun ini penutup Desember, yang diharapkan sebenarnya di situ tuh lebih akur gitu ya, biar bisa perayaan tahun baru bersama, atau setidaknya bukan melakukan perayaan tapi ada persiapan berdua ya untuk memasuki tahun 2024 nanti gitu kan. Ada waktu holiday kan. Jadi biasanya kan kalau orang akhir tahun ya dimanfaatkan momennya sebagai momen untuk lebih menikmati hidup gitu kan. Secara psikologis kan kita udah terbiasa ya, wah ini akan ada
kita akan masuk ke gerbang hidup baru gitu ya. Jadi biasanya di situ tuh lebih banyak rilaksnya, lebih banyak ketawanya, lebih banyak santainya. Namun ternyata untuk kisah asmaranya Taurus dengan si pasangan mungkin akan melewatkan momen tahun baru ini dengan cara sendiri-sendiri. Nah gitu. Tapi ya semoga ada yang mau men-trigger satu orang gitu kan. Ada men-trigger satu orang karena ini hanya tinggal dicolek manis ajanya ini. Koneksi perlahan-lahan cepat. Gimana ya? Kondisi bisa cepat untuk membaik. Nah kayak kita, karena kayak kata Mari, keinginan bersama masih kuat. Gitu ya. Jadi satu orang aja yang mau rendah hati untuk memulai koneksi, kembali meriah lagi ini. Gitu ya. Kemudian memang tetap teguh pada upaya untuk memaafkan apa yang sudah terjadi, gitu ya, merangkul dan memaafkan apa yang sudah terjadi, maka ya enak kembali nih relationship-nya. Walaupun beberapa mungkin sudah ada durasi yang lumayan panjang ya, ada jaraknya, nggak tahu udah berapa bulan kah, maybe juga sudah berapa tahun kah gitu ya. Gitu. Masih tetap akan bisa terkoneksi. Walaupun ya kalau dibilang sebuah hubungan akan kayak kata Mari tadi happy aja, ya mungkin enggak. Gitu. Mungkin enggak juga karena kalau dipikir-pikir masih butuh lagi nih untuk menyatukan dua orang ini dalam frekuensi yang sama, gitu ya. Nah, begitu. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Pisces di situ, berikut ada Aries, Scorpio di sana, hadir energi dari Libra, masuk energi dari Aries di sana, Virgo hadir. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.